Instagram, TikTok, sama WhatsApp. Saya menggunakan media sosial WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Salah satunya Instagram, TikTok, sama ya itu dua yang paling sering saya gunakan. WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Biasanya pakai TikTok, kalau enggak Instagram. Pertama saya menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube. Sejak SMP. Sejak saya masih kelas 2 SD. Saya menggunakan media sosial dari tahun 2019. Saya menggunakan media sosial itu awalnya itu kelas 5 SD kalau tidak salah. Sejak tahun 2019. Tahun 2021 mungkin. Sejak 2018 atau 2017. Untuk melihat story. Salah satunya untuk berkomunikasi dengan keluarga saya. Saya menggunakan media sosial itu untuk berkomunikasi dan mencari informasi-informasi yang penting. Banyak sekali yang bisa digunakan dari media sosial. Bisa terhubung dengan orang-orang luar negeri. Bisa kita tahu bagaimana kondisinya orang-orang pada saat itu. Terus juga saling berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak jauh. Untuk mencari informasi yang kepentingan untuk intinya mencari informasi dari media sosial tersebut. Untuk mencari tahu sesuatu atau tidak melihat postingan orang. Untuk menerima informasi dan melihat hal-hal yang penting dan tidak melihat yang berita hoax. Harus, karena nanti kecanduan. Harus karena dalam bermedia sosial itu pasti ada yang sebar-sebar hoax atau berita yang tidak pasti. Harus, karena dengan bermedia sosial kita banyak menemukan berita-berita yang hoax dan kurang tahu pastinya itu sudah benar atau belum. Ya, harus sekali kita berhati-hati dengan media sosial karena media sosial ini bisa berdampak buruk, bisa berdampak besar bagi kita karena banyak sekali hal-hal hoax yang bisa kita dapat dari sana. Jadi harus kita cari tahu kebenarannya dulu sebelum tak bisa ambil kesimpulan dari pesan tersebut. Harus sih, karena menurut saya itu kebanyakan dari media sosial itu kayak sebuah negatif dari media sosial tersebut. Contohnya seperti ada apapun itu berita-berita atau informasi yang 18 plusan lah. Harus juga karena biasanya ada banyak konten yang mungkin tidak sesuai atau yang tidak penting mendapat berita hoax. Tentu harus berhati-hati karena jejak digital itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita di masa depan. Entah itu dari kita berbuat yang tidak dan kita membuat hal yang positif. Pertama ialah untuk melihat story. Kedua, untuk mendm artis-artis. Lalu saya bisa memposting cewek saya di Instagram. Salah satunya itu untuk berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh lah intinya. Manfaat utama dari bermedia sosial itu berkomunikasi dengan orang-orang yang jaraknya jauh dari kita, mungkin dengan keluarga yang sedang lagi di luar kota. Manfaat utamanya Manfaat utamanya itu kita bisa tahu kondisinya orang pada saat itu. Bisa kita berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang jauh. Manfaatnya itu kayak kita dapat mendapatkan informasi-informasi, berita-berita atau apapun itu yang ada di sosial media tersebut. Dari media sosial kita bisa dapat berbagai info yang mungkin kita juga belum tahu dan bermanfaat untuk hidup kita. Dapat menerima informasi dengan baik dan mendapatkan poin-poin penting
dalam suatu hal di sebuah video ataupun cerpen atau novel di dalam handphone. Menggunakan media sosial dengan baik. Salah satunya itu kayak misalnya tidak membuli orang dari sosial media karena itu bisa menurunkan mental seseorang. Menurut saya, kita tidak boleh memberikan berita-berita yang belum pasti dan kita tidak boleh bully orang lewat media sosial. Ya, bersosial media yang bijak itu kita gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Contohnya jangan salah menggunakan media sosial. Nah, yang dimaksud di sini jangan sampai bully orang, jangan keluarkan kata-kata yang buat orang sakit hati. Menurut saya itu bersosial yang bijak itu kayak kita menggunakan sosial media itu dengan secara positif dan tidak negatif biar kita tuh lebih mendapatkan ilmu dari media sosial tersebut, kayak sepertinya ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri, pembelajaran ataupun dan lain-lain lah. Gitu. Kita menonton atau mencari sesuatu yang menarik atau yang berpendidikan begitu untuk masa depan kah, untuk pendidikan kita yang untuk sekarang. Tidak menyebarluaskan cerita yang palsu atau hoax, karena itu sangat membuat diri kita menjadi fatal. Sebenarnya apa sih media sosial itu? Jadi, media sosial adalah suatu platform yang memfasilitasi interaksi dan juga komunikasi antar penggunanya melalui jaringan internet. Ini mencakup situs web dan juga aplikasi yang dirancang untuk mempermudah para penggunanya saling berbagi gambar, pesan, maupun video. Aplikasi dalam media sosial antara lain ada TikTok, Instagram, Twitter, dan Telegram. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah para penggunanya dalam berkomunikasi melalui jaringan global. Nah, beberapa manfaat dari penggunaan media sosial antara lain, yang pertama ada memudahkan informasi dan komunikasi, di mana para pengguna dapat saling terhubung satu sama lain walaupun terpisah oleh jarak. Yang kedua ada sumber informasi. Para pengguna media sosial dapat saling bertukar informasi, pikiran, dan pendapat walau mereka dalam jarak yang terpisah. Dan yang ketiga, ada penghiburan dan hiburan. Media sosial menyediakan konten kreatif dan juga lucu untuk para penggunanya agar terhibur. Yang keempat, ada jaringan dan karir, di mana pengguna media sosial dapat dibantu untuk mempererat hubungan dengan mitra tertentu. Yang kelima, ada sumber belajar. Para pengguna media sosial dapat mengakses informasi mengenai suatu pelajaran tertentu dan membantu mereka memahami dalam pelajaran tersebut. Dan yang terakhir, ada kesadaran dan aktivisme. Nah, para pengguna media sosial dapat ikut serta dalam kampanye kesadaran. Namun, perlu diketahui, penggunaan media sosial menimbulkan tantangan dan juga resiko privasi serta gangguan kesehatan mental, sehingga perlu digunakan dengan bijak. Penggunaan media sosial dengan bijak melibatkan beberapa praktik yang dapat membantu menambah pengalaman dalam bermain media sosial. Ada beberapa macam praktik yang perlu diterapkan dalam penggunaan media sosial. Antara lain, yang pertama ada pengaturan privasi. Atur privasi akun Anda agar dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat akun Anda. Yang kedua, pemikiran dalam berbagi. Pikirkan terlebih dahulu apa dampak yang dapat ditimbulkan ketika Anda membagikan suatu konten. Yang ketiga ada pengelolaan waktu. Atur waktu penggunaan media sosial Anda agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari dan juga produktivitas Anda. Yang keempat ada pentingnya jeda digital. Nah, penggunaan media sosial harus didasarkan dengan jeda digital sehingga tidak mengganggu keseharian Anda dan juga tidak menyebabkan ketergantungan. Yang kelima ada menanggapi dengan bijaksana. Hindari membalas atau memposting komentar dengan emosi. Yang keenam, ada batasan interaksi. Hapus atau hindari akun yang memungkinkan memunculkan konten negatif. Yang kedelapan, ada pentingnya pemberian izin. Jika Anda berencana untuk membagikan foto atau informasi pribadi dari orang lain, usahakan terlebih dahulu untuk meminta izinnya. Dengan mempraktikkan kebijakan ini, dapat mengoptimalkan manfaat positif dari penggunaan media sosial, sehingga meminimalisirkan resiko-resiko dan dampak negatifnya.
So, jadilah remaja yang dapat memanfaatkan penggunaan media sosial dengan baik. Bye, semoga bermanfaat.